Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia rekan-rekan media sosial. Perkenalkan, nama saya Mufidah, guru sejarah SMA Negeri 2 Boy Bahuga, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Mari kita sama-sama belajar sejarah. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata Latin kolonia, artinya pertanian atau permukiman. Kolonialisme dapat diartikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah dan harta penduduk asli oleh penduduk pendatang. Kolonialisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1. Memindahkan sekelompok emigran dari tanah airnya ke wilayah baru untuk membentuk unit politik baru. 2. Menancapkan kekuasaannya di negara terjajah. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Imperialisme adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Berdasarkan tujuannya, imperialisme dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu: 1. Imperialisme politik untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. 2. Imperialisme ekonomi untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. 3. Imperialisme kebudayaan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. 4. Imperialisme militer untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik. Adanya penjajahan dari bangsa Eropa, terutama Belanda, memulai pemahaman Indonesia terhadap lepasnya dari penjajahan. Para pendahulu melakukan masa pergerakan nasional di Indonesia dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi dalam 3 tahap, yaitu: 1. Masa penyusunan, berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indies Partij. 2. Masa radikal atau non-kooperasi, berdiri organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. 3. Masa moderat atau kooperasi, berdiri organisasi seperti Parindra, Partinda, dan Gopi. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Bidang ekonomi. Pada masa Belanda, bangsa Indonesia mulai mengenal industri pertambangan dengan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur oleh Belanda, membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Kemudian adanya eksploitasi di bidang ekonomi berupa monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan internasional. Berikut contoh respon perlawanan terhadap sistem monopoli dari VOC tersebut. 1. Perlawanan rakyat Maluku. 2. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli perdagangan Belanda di Banten. Dalam bidang sosial budaya, berbagai dampak tersebut antara lain: 1. Terciptanya kelas sosial dalam masyarakat. Bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia Timur Jauh, sedangkan golongan Bumiputra sebagai warga asli mendapatkan perlakuan diskriminatif. 2. Perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana, keraton, dan masyarakat. Tradisi secara perlahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. 3. Mundurnya aktivitas perdagangan laut. Daerah Indonesia pada saat abad ke-17 masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut, sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. 4. Respon dalam bentuk karya sastra. Karya sastra ini turut membentuk sebuah identitas nasional keindonesiaan dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu, yang kelak akan digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. 5. Respon dalam bentuk karya seni musik. Salah satu tokoh seni musik tersebut adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Dalam bidang pendidikan, awalnya sekolah dibangun oleh Belanda untuk anak-anak Belanda. Kemudian beberapa anak Bumiputra mulai diperbolehkan untuk bersekolah. Berikut salah satu respon Indonesia dengan kemunculan sekolah-sekolah milik orang Indonesia asli, antara lain yaitu 1. Taman Siswa, 2. INS Kayu Tanam.